Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita pada malam hari ini kita bisa bertemu lagi dalam rangka menuntut ilmu, meneruskan kajian 420 hadis sahih pembentuk karakter bersama Ustadz Hambal. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita semua keistiqomahan. Amin. Selanjutnya yaitu di halaman 40 ya, hadis selanjutnya. Langsung saja kepada beliau Ustadz Dr. Muhammad Hambal Sofyan LC MPDI. Waktu dan tempat dipersilakan biar nanti waktunya agak panjang. Monggo Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yaqulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fima rawahul Bukhari wa Muslim min hadithi Muawiyah radhiyallahu an, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas taufik dan nikmatnya kita bisa hadir di majelis ini, majelis ta'lim yang membahas hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengakrabkan kita dengan sosok penolong kita nanti di akhirat, yaitu orang yang paling kita butuhkan syafaatnya dan orang yang kita tidak boleh berselisih dengannya, berbeda dengannya. Kalau kita berselisih dengan orang lain, dengan kawan kita, mungkin kita masih dibenarkan ya, karena boleh jadi pendapat kita yang benar, pendapat dia yang keliru, ataupun sebaliknya, sebagaimana dikatakan oleh Imam Syafi'i, pendapat saya qoli, pendapat saya adalah shawab, benar menurut saya, walakin yahtamilul khata, akan tapi memungkinkan untuk keliru ya. Dan pendapat lawan saya itu menurut saya keliru, walakin yahtamilus shawab, tapi boleh jadi itu benar. Tapi ini tidak berlaku kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Karena perbedaan kita dengan beliau ini nanti akan dihisab, dipermasalahkan ya. Kalau kita berbeda dengan kawan kita mungkin boleh-boleh saja ya, nggak ada masalah mungkin, karena ada beberapa masing-masing memiliki dasar ya. Tapi kalau berbeda dengan Rasulullah SAW, ini nanti akan menjadi masalah, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Wahai Muhammad, katakanlah kepada umatmu, jika kalian cinta kepada Allah maka ikutilah aku, nurut denganku ya. Yuhibbukumullah, maka Allah akan cinta dengan kalian ya. Jadi pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah pribadi yang penting bagi kita ya. Karena beliau ini bukan masa lalu kita, tapi beliau itu adalah masa lalu dan masa depan kita ya. Kenapa? Karena kita butuh syafaat beliau nanti di hari kiamat ya. Jangan sampai kemudian kita nanti butuh beliau, kemudian beliau tidak mengenali kita atau menolak ya,
kedatangan kita, maka itu penyesalan yang sangat luar biasa. Ya, jadi bukan hanya sejarah Rasulullah itu, tapi beliau adalah masa depan kita, orang yang paling kita butuhkan nanti ketika kita di hari kiamat. Kenapa? Karena kita butuh syafaatnya. Dan orang yang patut kita cintai, ya, patut kita cintai karena itu tuntutan keimanan kita. Dalam hadis riwayat Bukhari, Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Rasulullah SAW bersabda, tidak beriman, tidak sempurna keimanan salah seorang dari kalian sampai aku, yaitu Rasulullah SAW, lebih dia cintai daripada kedua orang tuanya, daripada anaknya, dan daripada semua manusia. Ini tuntutan keimanan. Artinya apa? Kita harus memaksakan diri kita untuk cinta kepada Rasulullah SAW. Kita wajib memupuk, ya, kecintaan kita pada Rasulullah SAW. Kita harus membuat ruang khusus dalam hati kita untuk cinta kepada Rasulullah SAW. Ya, karena kecintaan kita kepada Rasulullah SAW ini mampu menolong kita, ya, mampu mengkatrol kedudukan kita nanti di surga, mampu mengkatrol atau meringankan, ya, azab kita kalau kita ini penduduk neraka. Naudzubillah min dzalik. Ya. Jadi kecintaan, maka hadis yang menjadikan para sahabat itu sangat gembira. Kata Anas bin Malik, ra'aitu ashaba Rasulillah sallallahu alaihi wasallam farihu bi syai'in lam arahum farihu bi syai'in asyadda min. Aku tidak melihat para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gembira dengan sesuatu melebihi gembiranya mereka ketika mendengar sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, almar'u ma'aman ahab. Seseorang itu akan bersama dengan orang yang dia cintai, ya. Seseorang itu akan bersama dengan orang yang dia cintai. Artinya begini, ya, kalau kita ini membahas kata cinta, ya, itu tidak jauh berbeda dengan cinta yang kita pahami. Kalau kita cinta pada seseorang, ya, konsekuensinya, tanda-tandanya itu tidak jauh berbeda. Kalau kita cinta pada mungkin orang tua kita, ketika kita ditinggal pergi itu ada rasa mungkin pengen nangis sendiri. Saya dulu ketika masih kecil itu, ketika tidak diajak pergi, siangnya mungkin nggak masalah, tapi malamnya nangis. Kenapa? Karena ditinggal orang tua, ya. Itu, ya, salah satu tanda ada rasa cinta, ya. Apalagi mereka yang sudah berkeluarga, ya. Cinta itu ya seperti itu. Terkadang tidak bisa dibahasakan, tapi ada rasa, ya, ada rasa yang menjadikan itu sebagai bukti bahwasanya kita ini cinta. Nah, demikian kita praktekkan kepada Rasulullah SAW. Apakah kita ini cinta kepada beliau betul-betul? Apakah ada rasa tersebut dalam relung hati kita atau tidak ada rasa sama sekali, biasa-biasa saja? Kalau tidak ada rasa sama sekali, ya jangan berharap dengan hadis ini. Almar'u man ahab, ya. Seorang itu akan bersama dengan orang yang betul-betul dia cintai. Allah akan kumpulkan nanti pada hari kiamat seperti itu, ya. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini, sebagaimana dijelaskan di dalam ayat Al-Quran, ini adalah orang pilihan yang Allah utus
kepada umat ini. Ya. Orang yang sangat sayang kepada umat ini. Berbeda dengan beberapa rasul sebelumnya. Ya. Jadi beliau diutus dengan penuh kasih sayang. Sebagaimana di dalam surat At-Taubah ayat 128, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah datang kepada kalian seorang rasul min anfusikum, dari jenis kalian, azizun alaihi ma anittum, ya. Rasul tersebut itu sangat bersedih, ya, sangat bersedih ketika kalian ini bangkang, ya. Ketika kalian ini tidak taat, ketika kalian ini melanggar, ya. Jadi sangat, ini kan menunjukkan betul-betul sayangnya kepada umatnya. Harisun alaikum bil mu'minin, sangat bersemangat agar kalian ini menjadi orang-orang yang beriman, jadi orang-orang yang taat kepada Allah. Raufur rahim, ya, yang sangat penyayang, lembut. Nah, itu Rasulullah SAW. Sampai beliau dalam riwayat Sahih Nasai, dalam Nasai, bahwasanya Rasulullah SAW itu karena sayang kepada umatnya, beliau sempatkan untuk ziarah kuburan para sahabat yang sudah meninggal. Beliau ucapkan, assalamualaikum daraqaumin mu'minin, semoga kesejahteraan bagi kalian, ya, yaitu penduduk kuburan ini, ya, kuburan kaum mukminin. Wa inna insyaallah bikum lahikun, kami akan nyusul kalian. Artinya ini bukti beliau ini cinta pada umatnya, baik yang meninggal sebelum beliau, demikian juga yang setelahnya, sebagaimana disebutkan dalam kelanjutan hadis. Waditu anni qad ra'aitu ikhwanana, dan saya sangat pengin, ya, saya sangat pengin bisa melihat ikhwan-ikhwan kita, ya. Para sahabat bertanya, kalau ya Rasulullah alasna ikhwanakum, ya Rasulullah, bukankah kami ini ikhwan, saudara-saudaramu seiman? Kata Rasulullah SAW, bal antum ashabi, bukan, kalian ini adalah para sahabatku. Wa ikhwani alladzina lam ya'tu ba'd, yang namanya ikhwanku itu adalah orang-orang yang beriman setelah kalian ini, mereka nanti hingga hari kiamat, ya. Wa ana, ya, sebentar, wa ikhwanil ladzina lam ya'tu ba'du wa ana faratuhum 'alal haud, ya. Dan aku akan selalu menanti mereka di haud, di telaga Kautsarku. Nah, ini menunjukkan kecintaan beliau kepada umat yang belum ketemu dengan beliau, dengan kita-kita ini, umat yang hidup pada tahun 2023 mungkin dan setelahnya, ya. Ini namanya Rasul yang sangat sayang, bukan hanya dengan umat yang beliau ketemu dengannya, sampai ketika sudah meninggal beliau sempatkan untuk ziarah kubur mereka. Demikian juga dengan umat-umat sepeninggal beliau. Dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa Rasulullah SAW yauman faqalu ma yubkika ya Rasulullah, Rasulullah pernah nangis untuk menunjukkan beliau cinta kepada umatnya, ya. Dan para sahabat bertanya, ma yubkika ya Rasulullah, ya Rasulullah, apa yang menjadikanmu menangis? Qala ishtaqtu li ahbabi, aku sangat rindu dengan orang-orang yang aku cintai, dengan pecintaku. Qalu awalasna ahbabuka ya Rasulullah, para sahabat bertanya, bukankah kami ini para pecintamu ya Rasulullah? Qala la antum ashabi, bukan, kalian adalah para sahabatku. Amma ahbabi faqaumun ya'tuna min ba'di yu'minuna bi wa lam yarawni,
para ahbabku, para pecintaku adalah kaum orang-orang yang datang nanti sepeninggalku. Mereka beriman denganku padahal tidak melihatku, walam yaroni. Ya. Dalam riwayat yang lain, yaitu yang diriwayatkan oleh Imam Darimi, Imam Ahmad, rawal Imam Ahmad min hadis Abi Jum'ah radhiyallahu anhu qala taghaddaina ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ma'ana Abu Ubaidah bin Jarrah. Kami makan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antara kami ada Abu Ubaidah bin Jarrah. Maka Abu Ubaidah ini bertanya, faqala ya Rasulullah, ahadun minna khairun minna? Ya Rasulullah, adakah dari umatmu ini yang lebih baik dari kami? Kata Rasulullah SAW, bukan. Adakah orang dari umatmu ini yang lebih baik dari kami? Aslamna wa jahadna ma'ak. Kami ini sudah Islam bersamamu dan berjihad bersamamu. Islam bersamamu dan berjihad bareng dengan engkau. Qala na'am. Kata Rasulullah, iya, ada. Ya. Qaumun yakununa min ba'dikum, yaitu orang-orang sepeninggal kalian, yu'minu nabi, mereka beriman denganku. Kalian beriman denganku karena kalian melihat saya. Itu biasa, ya. Tapi mereka tidak melihatku tapi beriman, itu luar biasa. Ya. Qala Syekh Al-Albani rawahu Darimi wa Ahmad wal Hakim wa Shahahah wa wafaqahu Dzahabi. Ya, diriwayatkan oleh Imam Hakim juga dan disahihkan, dan Imam Dzahabi setuju, sepakat dengan apa yang ditetapkan oleh Imam Hakim. Wa isnadu Darimi wa Ahmad isnadi Ahmad sahih, dan isnadnya adalah isnad sanad sahih. Artinya apa? Maksudnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sangat sayang dengan kita. Ya. Tinggal kitanya agar cinta tersebut adalah tidak bertepuk sebelah tangan, maka kita juga harus menumbuhkan keimanan tersebut dalam hati kita, ya, agar connect. Di samping itu adalah tuntutan keimanan kita, di samping itu adalah kebutuhan kita, dan beliau adalah standar amalan kita. Benar salahnya amalan kita itu standarnya adalah Rasulullah SAW. Berlebih-lebihan atau tidaknya amalan kita itu adalah standarnya adalah Rasulullah SAW. Artinya PR bagi kita itu bagaimana kita berusaha menumbuhkan keimanan, kecintaan kita kepada Rasulullah SAW itu dengan sungguh-sungguh, ya. Dan cinta atau tresno itu jalaran saka kulino. Maka diantara manfaat kita ini mungkin taklim dengan membahas hadis-hadis Nabi Rasulullah SAW itu agar mulai tumbuh kecintaan tersebut, ya. Perlu waktu untuk menumbuhkannya dan membiasakannya dalam hati kita, ya. Perlu kita sebut nama beliau. Makanya dalam beberapa tuntunan syariat itu kita tanpa sengaja kita dibiasakan, habis dengar azan suruh bersolawat, hari Jumat, malam Jumat diperintahkan memperbanyak solawat, ya. Terlebih kalau tadi kita merasakan belum tumbuh, ya, belum tumbuh rasa cinta tersebut, belum ada bukti-buktinya, kita tanya pada diri kita, sudahkah pernahkah kita menangis karena rindu dengan Rasulullah SAW? Ya, itu menjadi PR bagi kita. Kalau belum pernah, belum ada rasa, PR itu. Kita sebut nama beliau setiap malam. Nyebutnya bukan nyebut nama, tapi kita bersolawat, membaca solawat. Mungkin untuk menumbuhkannya itu kita tiap malam ini baca sholawat 50 kali, 100 kali, mungkin sampai 1000 kali kalau kita pengen terus, karena ini perlu proses menumbuhkan, ya. Kalau kita cinta pada seorang wanita kan kita cari, ya, kita cari apanya, ya, bukti, ada fotonya, ada apanya, mungkin ada kenangan bersama dia, kita koleksi betul itu.
Ya. Itu bukti cinta. Ini dengan Rasulullah bukti cintanya apa? Maka paling tidak ya tadi itu, agar mulai tumbuh dalam relung hati kita. Kita baca sholawat tiap malam mungkin berapa, daripada ngelamun. Ya, mungkin tengah malam terbangun kok ngapain? Ya, baca sholawat. Karena sholawat itu satu amalan yang beribu bonus, ya, banyak bonusnya. Kenapa? Karena Rasulullah katakan man shalla alaiya sholatan, barang siapa bersolawat kepadaku satu kali, shalla alaihi asyran, Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali. Solawat kalau disandarkan kepada Allah itu maknanya Allah mengampuni satu dosa kita dan Allah memberikan satu rahmat kepada kita. Kalau 10 berarti 10 dosa diampuni, 10 rahmat Allah turunkan. Ya, rahmatnya itu yang sangat kita butuhkan. Karena hidup kita ini tidak lepas dari ujian, dari cobaan. Dengan rahmat tersebut, cobaan tersebut ringan kita jalani. Ada solusi-solusinya. Karena nggak ada yang seorang pun yang terbebas dari ujian dari Allah Subhanahu wa taala ketika dia hidup. Kalau dia ingin terlepas dari ujian ya silakan mati, ya. Karena apa? Karena dunia ini adalah darul ibtila, tempat kita diuji. Ada yang diuji dari sisi hartanya, ada yang diuji dari sisi dunianya, ada yang diuji dari sisi agamanya, ada yang mungkin hartanya dia mau punya, tapi ada diuji dari sisi hubungan dia dengan istri dia, mulai retak, atau anaknya susah dipegang. Nah itu. Maka dengan tadi ini selain kita menumbuhkan dengan mendekatkan, mengakrabkan diri kita pada Rasulullah SAW dan sering-sering kita sebut namanya dalam salawat kita berharap ya, cinta itu kembali mulai tumbuh dan ada bukti air mata yang keluar dari mata kita saat kita rindu kepada Rasulullah SAW. Kita bahas pada malam hari ini adalah hadis kelima, bahwasanya Rasulullah adalah standar contoh dalam mengerjakan ibadah yang pertengahan itu bagaimana. Kalau kemarin kita bahas Rasulullah SAW adalah contoh dalam istiqomah, sebagaimana dikatakan Ibunda Aisyah, kana amaluhu dimah, amalan Rasulullah SAW itu istiqomah, continue, berkesinambungan. Maka dalam hadis ini dijelaskan, yaitu an Jabir bin Abdullah radhiyallahu an Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu maqala kuntu usolli ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam as-salawat fa kanat salatuhu qasdan wa khutbatuhu qasdan, rawahu Muslim. Dari Jabir bin Samurah, ya. Dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu ia menuturkan, aku sholat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, sholawat, banyak sholat. Artinya saya lama ya, yang sering bermakmum kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sholat jamaah dan ketika khutbah Jumat juga. Fakanat sholatuhu qasdan, sholat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu qasdan, ketika beliau ngimami itu pertengahan. Wa khutbatuhu qasdan, demikian juga khutbah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pertengahan. Rawahu Muslim. Tujuannya apa? Hikmahnya apa? Kenapa Rasulullah SAW ketika ngimami itu pertengahan, ketika khutbah itu pertengahan? Padahal beliau ini suka menyampaikan kebaikan kepada umatnya. Beliau menginginkan itu agar tidak ada kebosanan, ya, tidak disalahkan, ya. Jadi ketika beliau ngimami, karena makmum ini banyak macam-macam, ada hajatnya, tingkat keimanannya juga macam-macam, maka beliau pilih yang pertengahan. Demikian juga ketika beliau berkhutbah, ya, agar tidak bosan, agar tidak tadi ngantuk dan yang lainnya, beliau pilih ya pertengahan, ya, tidak terlalu panjang dan tidak terlalu pendek, ya, pertengahan, ya. Tidak terlalu panjang khutbah beliau sehingga orang bosan,
dan tidak terlalu pendek khutbah beliau, ya, bukan seperti habis assalamualaikum warahmatullahi kemudian alhamdulillah kemudian baca ayat ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih kemudian assalamualaikum warahmatullahi, enggak, itu terlalu pendek khutbah, ya. Tapi beliau sesuai dengan kondisi, ya. Jadi kadang panjang karena membutuhkan itu. Seperti ketika khutbah Wada panjang, kenapa? Karena beliau pengen menyampaikan sisa-sisa syariat yang belum dia sampaikan, atau beliau pengen menandaskan lagi. Beliau kasih muqaddimah, mungkin saya tidak ketemu kalian tahun depan, maka saya sampaikan sekarang ini. Beliau ngulang lagi yang penting-penting dari syariat ini, ya, beliau sampaikan ketika baik dalam masalah akidah, dalam masalah ibadah, dalam masalah muamalat, beliau sampaikan pada waktu itu panjang, sangat panjang sekali, ya. Karena hajatnya seperti itu, dan para sahabat juga mendengarkan dengan seksama, ya. Tapi dalam keseharian khutbah Rasulullah SAW adalah pertengahan, ya. Syekh bin Baz beliau mengatakan dalam komentari hadis ini, beliau katakan fahadal hadis, ya ta'allaq bil qasdi fil ibadah wa annahu yanbaghi lil mu'min adamut takalluf wa ya'mal ma yastati wa yastawassat fi umurihi. Tadi dalam menjelaskan hadis ini dan beberapa hadis sebelumnya dan setelahnya dalam bab beribadah sebatas kemampuan, beliau mengatakan bahwasanya hadis ini menjelaskan tentang agar kita ini pertengahan di dalam beribadah. Wa annahu yanbaghi lil mu'min adamut takalluf, dan adalah seorang mukmin ini tidak takalluf, ya. Takalluf itu adalah beribadah di luar kemampuan, ya, berlebih-lebihan. Jadi semangat dalam ibadah dituntut. Karena kita diperintahkan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, wahai orang-orang beriman bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Tapi kalau berlebih-lebihan di dalam semangat, nah ini yang kemudian dilarang. Kenapa? Karena kalau dia berlebih-lebihan, dia tidak akan lama, ya, umurnya dalam beribadah. Yang kedua adalah biasanya dia akan melampaui batas di dalam syariat, ya. Wa ayyamal mayastati, dan hendaklah dia mengerjakan apa yang dia mampu, wa yatawassat fi umurihi, dan dia adalah pertengahan dalam keadaan dia dalam mengerjakan kewajiban-kewajiban dia. Kenapa? Karena kalau pertengahan itu maka akan rata, banyak hak-hak yang bisa terpenuhi. Kalau hak dia ini, kewajiban dia mungkin ada 10 mungkin bisa dia bagi semua. Kalau hanya tertumpuk di satu, nanti 9-nya ini akan kosong. Maka jadi antara satu dengan yang lainnya itu berbeda ukuran berlebih-lebihannya, tergantung kemampuan. Hatta yu'ti ahlahu haqqahum, agar dia memberikan hak keluarga dia, wa nafsahu haqqaha, dirinya juga membutuhkan hak, wa ainahu haqqaha, mata dia juga punya hak untuk ditunaikan, wa dhaifahu, mungkin ada tamu juga perlu hak untuk disiapkan. Artinya mungkin pemasukan kita berapa gitu, ya ada beberapa ini yang disiapkan job-jobnya, ini untuk ini, semuanya sehingga semuanya bisa dia kerjakan, ya. Wala yatakallaf al-qasda kama taqaddam al-qasda tablu, ya. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-qasda tablu, ya. Pertengahan artinya sedang, ya, nyantai, agak, artinya semampu kamu maka kamu akan sampai, ya. Al-qasda, ya. Kerjakan pertengahan, yang penting continue, maka engkau akan sampai. Demikian juga dikatakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin dalam mengomentari hadis ini, beliau mengatakan wadh-dhahir annahu yuridul Jum'ah fakana salatuhu qasdan wa khutbatuhu qasdan, ya, beliau katakan kayaknya yang dimaksud dengan perawi ini adalah ketika sholat Jumat,
Bagaimana praktek sholat Jumatnya Rasulullah dan praktek khutbahnya Rasulullah, semuanya adalah pertengahan. Wal qasdu ma'nahu at-tawassut, ya. Makna dari pertengahan itu adalah ya tengah-tengah, sedang-sedang. Alladzi laisa fihi takhfif, yang tidak terlalu pendek dan tidak terlalu berat panjang, ya. Waqad sabata anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala inna tula salatir rajul wa qisara khutbatihi ma'innatun min fikhi. Sesungguhnya panjangnya salat seseorang, artinya ketika dia ngimami salat Jumat, dan pendeknya khutbah dia itu menunjukkan tingkat kefahaman dia terhadap agama ini, ya. Maksudnya bagaimana? Cara ngukurnya itu adalah bukan diukur, dibandingkan antara sholat dan khutbahnya. Akan tetapi sholatnya ini dibandingkan dengan sholat-sholat yang lain. Artinya Jumat itu agak panjang dibandingkan sholat-sholat yang lain ukurnya. Karena kalau diukur antara sholat dan khutbah memang nggak akan sama. Ya, khutbah begini, kalau baru alhamdulillah sampai ini kan panjang, ya. Jadi dibandingkannya dengan sejenis. Nah, kemudian khutbah itu, kalau khutbah yang lain agak panjang, maka khutbah Jumat agak dipendekkan sedikit, artinya pertengahan, tidak terlalu pendek dan tidak terlalu panjang. Jadi pelajaran yang bisa kita peroleh dari hadis ini ada beberapa pelajaran. Yang pertama adalah hadis ini menjelaskan kepada kita agar kita ini bersikap pertengahan dalam segala hal. Kenapa? Karena hak kita, hak yang perlu ditunaikan itu banyak. Kewajiban kita itu banyak. Kewajiban kita itu bukan hanya ibadah, tapi kewajiban kita ini juga ada tugas-tugas dunia kita. Kita terkait dengan mungkin keluarga kita, istri kita mungkin nanggung anak dan yang lainnya, maka ini juga menjadi pertimbangan di dalam beramal agar semuanya bisa terlaksana. Jangan sampai kemudian over dalam infaknya langsung banyak, tapi kemudian iuran anaknya tidak dibayar. Nah, itu keliru. Uang belanja istrinya nggak dikasih, itu juga keliru, ya. Jadi bagaimana kita ini imbang, ya, imbang di dalam menjalankan amal-amal yang menjadi tanggungan kita, agar kita tablughu, agar kita sampai tujuan, agar kita umur kita ini kita dalam beramal itu panjang, ya, waktunya. Bukan hanya sebentar kemudian sudah tidak lagi, tapi Allah menginginkan dari kita ini dawam, ya. Khairul amal adwamuhu wa in qal. Sebaik-baik amalan itu adalah yang berkelanjutan meskipun sedikit-sedikit. Artinya semuanya dikasih sedikit-sedikit, yang penting terus jalan. Itu bisa beribadah dengan nikmat. Itu bisa ibadah dengan senyum. Ya. Kenapa? Karena ibadah ketika masjid juga bisa jalan, dia infak. Pulang ke rumah juga disambut senyuman istri. Kenapa? Karena dia menjalankan tugas dia, ngasih nafkah dan yang lainnya, ya. Bukan pulang kemudian di masjid disambut oleh jamaah masjid dengan senyum karena dia infak banyak, tapi pulang disambut dengan merengut istri karena nggak dikasih uang belanja, anaknya nggak dibayar ini. Tapi semuanya bagaimana kita imbang. Kata Rasulullah, al-qasda tablu, ya, ya, pelan-pelan. Ya, yang penting semuanya bisa terlaksana, jalan semua, ya. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda sebagaimana sudah kita bahas, qaribu wasaddidu wa alamu annahu la yanjua ahadun bi amalih, ya. Hendaklah qaribu, kerjakan semampu kalian, semaksimal kalian, dan saddidu, usahakan benar, istiqomah di atas jalan tersebut. Wa'lamu, dan ketahuilah bahwasanya annahu la yanjua ahadun bi amali, seorang itu tidak selamat dengan modal murni amalnya. Artinya ini, ya, yang menjadi penenang, ya. Jangan kemudian over dalam satu amal. Kenapa? Karena boleh jadi amalan tersebut tidak bisa menyelamatkan kamu, ini nggak bisa. Yang bisa menyelamatkan kita itu adalah rahmat Allah.
Ya. La yanju ahadun bi'amalih, tidak ada seorang pun yang selamat dengan murni amalnya. Maka para sahabat bertanya, qalu wala anta ya Rasulullah, termasuk engkau ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, iya ya. Illa yataghammadani Allah bi rahmatin minhu wa fadlin, hanya saja aku sudah dijamin dengan rahmat Allah dan karunia-Nya. Jadi yang kita harapkan dari amal yang kita kerjakan itu, kenapa kita harus semuanya kita kerjakan? Karena itu perintah Allah semuanya. Sebagaimana kisah antara Abu Darda dan Salman kemarin, ya. Bagaimana Salman menjelaskan kepada Abu Darda agar dia ini ibadah pertengahan, ada hak istri yang harus ditunaikan, ada hak mata yang harus diberikan, dan yang lainnya, agar semua ini berjalan secara tadi adil, ya, secara adil, terpenuhi semua. Ya. Oleh karena itu ketika Imam Ahmad, ya, ketika Imam Ahmad ditanya oleh murid-muridnya, wal Imam Ahmad lama salu ba'du ashabihi nama kana yusalli bin nas at-tarawih kam yaqra. Ya. Imam Ahmad ketika ditanya oleh para sahabatnya, kawan-kawannya atau murid-muridnya ketika ngimami tarawih itu berapa yang dibaca? Qala iqra bihim asyra ayat, baca saja 10, sekitar 10 atau sekitar itulah, mungkin kurang darinya, artinya pertengahan. Yani fi raqatil wahidah fi sholati tarawih, itu dalam satu rakaat di dalam salat tarawih. Maka dijelaskan di sini anal Imam Ahmad qala inna wara'aka minal qaum yakni nasan kusala wa dha'afa. Kenapa beliau nasihati seperti itu? Kenapa beliau tidak nasihati agar memanjangkan saat ngimami sholat tarawih? Beliau katakan karena di belakang itu waktu sholat tarawih itu banyak orang yang ketika hari-hari biasa itu nggak datang ke masjid, ya. Dia datangnya ketika Ramadan. Jangan sampai datang awal Ramadan hatinya mulai senang dengan masjid setahun sekali, kemudian dia sakit hati dengan masjid karena kamu terlalu panjang dalam ngimami, ya. Karena di belakang kamu itu ada orang-orang yang imannya lemah, ada orang para pemalas datang ke masjid, baru terbuka hatinya ketika Ramadan. Maka ketika kamu ngimami pertengahannya, agar Islam itu tidak menjadi tersangka, agar Islam yang tidak disalahkan, ya. Jangan over semangat kemudian tidak memperhatikan yang lain. Ya, silakan adzan dulu. Ya, adzan dulu, barangkali ada yang batal wudhu, silahkan ambil air wudhu dan kembali ke tempat semula. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
حي على حي على حي على Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Ya, kita lanjutkan. Jadi ibadah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah pertengahan dalam ngimami, dalam khutbah juga beliau pertengahan. Dan standar pertengahan ini adalah terkadang lihat kondisi, ya, terkadang lihat kondisi. Jadi Rasulullah SAW itu contohnya adalah Rasulullah SAW. Sebagaimana dalam beberapa riwayat bahwa secara umum beliau ini ngimaminya itu pertengahan, tapi kadang beliau juga manjangkan. Dalam riwayat beliau kadang sholat ketika sendiri itu ada beberapa sahabat yang ikut. Dalam satu rakaat beliau membaca surat Al-Baqarah, Ali Imran dan An-Nisa 5 juz per 4, ya, 50 lembar, 100 halaman lebih, 100 berapa itu, ya, 5, ya. Jadi panjang, ya. Ya. Karena lihat kondisinya belakangnya ini orang-orang super, ya, dan ini sholat sunnah. Dan terkadang juga dalam sholawat wajib itu beliau panjangkan, artinya variasi. Jadi ada seorang dalam riwayatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu qaum salatul dhuhr wa yadhhabu dhahib ilal baqi wa yaqdi hajatahu wa yatawadda wa yarji wan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi raqatil ula. Jadi kadang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat zuhur juga panjang. Ya, sebagaimana disampaikan sahabat ini, ada beliau ngimami zuhur, kemudian dia ini sakit perut, dia pergi ke Baqi, ya, jadi kuburan Baqi sebelah sananya, dia qadhul hajat di sana karena menjauh, belum ada WC seperti sekarang, pergi ke padang pasir, kemudian berak, kemudian balik lagi, masih rakaat pertama, tuh panjang ini salat zuhur. Ya. Ada demikian juga dalam sholat subuh beliau membaca sitin ila mi'ah, ya, sekitar 60 ayat hingga 100 ayat, ya. Tapi ketika sahabat beliau yang bernama Mu'ad bin Jabal, ya, sahabat beliau yang bernama Mu'ad bin Jabal ini mempraktekkannya dan dipraktekkan persis
ke masjid masyarakat, masjid kampungnya. Maka sebagaimana dalam riwayat ini Jabir itu beliau punya masjid di kampungnya dan orang-orang kampungnya pengennya diimami oleh Mu'ad. Jabir menuturkan karena Mu'ad bin Jabar itu sholli ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau ini sholat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Isya, kemudian balik ke kampungnya itu, kemudian fa yusolli bihim tilka shalah, ngimami orang-orang di kampungnya. Suatu saat beliau ngimami panjang baca Al-Baqarah, ya, baca Al-Baqarah. Kemudian ada seorang sahabat itu diantara makmumnya ini misah, karena mungkin ada hajat atau apa, dia misah sholat sendiri, menyelesaikan sholat Isya. Kemudian Mu'ad berkata kepada, mungkin ada yang nyampaikan, ada si fulan ini tadi waktu sholat bareng kemudian dia ini misah, menyelesaikan sendiri. Maka Mu'ad bin Jabal itu komen gak enak, ya. Mu'ad bin Jabal itu komen gak enak, kayak ini mungkin dia orang munafik. Ya, mungkin kerasukan penyakit nifak dia. Orangnya ini kemudian marah-marah, ya. Orangnya ini kemudian ini fanfarada rajulun minal qaum wa shalla fatakallama fi haqqi Mu'ad wa ka'anna ramahu bin nifaq. Ngomonnya agak miring, seakan menjurus dia ini menuduh orang tersebut orang munafik. Kenapa? Karena memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin. Orangnya enggak terima, faghadibar rajul. Orangnya enggak terima, wa qala sata'alamu ghadan manil munafik. Saya enggak terima, saya akan ngadukan kepada Rasulullah dan besok akan tahu siapa yang munafik itu, saya atau kamu. Wa dhahaba ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa akhbarahu bima jara min Mu'ad. Maka dia sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang peristiwa tersebut. Fa ghadiban Nabi sallallahu alaihi wasallam ghadaban syadidan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marah-marah kepada Mu'ad. Dan beliau katakan, afattanun anta ya Mu'ad, wahai Mu'ad, apakah engkau ini mau menjadi orang penguji keimanan, ya. Apakah kamu ini mau menjadi tukang fitnah, wahai Mu'ad, ya. Artinya Rasulullah SAW itu mengajarkan di sini gak bisa, ya, sesuatu itu dipraktekkan persis. Apa yang beliau kerjakan di Masjid Nabawi tidak bisa dipraktekkan persis di masjid kampung. Karena mereka yang sholat di Masjid Nabawi ini orang-orang pilihan, orang-orang yang keimanannya kuat, berbeda dengan orang yang di kampung-kampung, ya. Makanya ketika ini dipraktekkan persis seperti itu, maka beliau katakan, beliau marah-marah. Beliau dalam riwayat yang lain, ala salaita bi sabbihisma rabbikal a'la wa syamsi wa duhaha wal laili idza yaghsha. Kenapa engkau tidak membaca sabbihisma rabbikal a'la saja, atau syamsi wa duhaha, atau wal laili idza yaghsha? Ya, kenapa? Karena di belakang kamu ini ada orang yang lemah, orang yang tua, ada orang yang punya hajat. Artinya jangan mudah menuduh orang. Ya, jangan terpatok pada teori. Kita harus memahami apakah ini tingkatnya ini wajib ataukah sunnah. Kenapa? Karena Islam itu agama yang memperhatikan perasaan, agama yang memperhatikan kondisi, ya. Agama yang memperhatikan bagaimana seseorang ini yang bisa ngemong, ya. Ketika kita tahu hukumnya, maka kita bisa nurunkan ketika kondisi belakang kita ini tidak selevel seperti yang di tempat-tempat khusus, ya. Jadi sehingga semuanya ini senang dengan Islam. Tujuannya itu apa? Agar Islam ini tidak menjadi tersangka, jelek-jelekkan, ya. Agar semua orang ini senang dengan Islam. Tujuannya seperti itu. Karena kadang seseorang kalau hanya berteori saja, hanya paham teori, terkadang dalam prakteknya keliru. Ya, perlunya memahami Islam secara mendalam. Makanya ketika Rasulullah SAW ngimami, jadi ketika beliau ngimami
Seperti dalam hadis ini, ya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, yadkhulu fi shalah wa huwa yuridu ayyutil fiha. Rasulullah pernah ngimami dan pengen memanjangkan. Fayasma' buka as-sabi fayujiz makhafatan an taftatin umuh, ya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngimami salat dan beliau pengen memanjangkan, tapi kemudian beliau mendengar tangisan bayi, anak kecil, ya. Maka beliau langsung pendekkan, ya. Agar apa? Agar ibunya ini tidak terganggu dengan tangis bayinya tersebut, ya. Jadi ini beliau, ya, karena mengajarkan bahwa Islam itu agama yang tadi, ya, terkadang menghargai perasaan seseorang, ya. Bukan berarti kemudian kita berpikir ekstrim, berarti dia lebih mementingkan manusia daripada Allah, ya. Sholat itu Allah, kenapa kok kemudian diganti karena memperhatikan ibu seorang manusia? Kan terkadang kan seperti itu, kita berpikirnya kadang ekstrim kan, tapi Rasulullah mempraktekkan seperti itu, karena Islam itu agama yang memperhatikan itu. Fal yujiz, ya, ketika ngimami bersama itu perhatikan belakang kamu, ya. Agar apa? Tujuannya tadi agar orang itu senang dengan Islam, ya. Agar orang itu senang dengan Islam, agar apa? Islam tidak menjadi tersangka, oh, gara-gara ini kemudian ini, ya, sini lebih parah kan gitu. Makanya ada seorang ulama namanya Abu Qasim Al-Junaid, pernah ditanya tentang seorang yang kerja mencari nafkah. Dia jika ia ikut jamaah maka ia akan dipecat oleh bosnya dan dia tidak bisa ngasih nafkah keluarganya. Maka beliau menjawab, sholli munfaridan, sholat sendiri, ya. Karena kondisi orang ini berbeda secara keumuman loh, ya. Keumuman ini hak Allah harus didahulukan, tapi kalau kondisinya ini tidak memungkinkan maka beliau tahu hukum, ya. Hukum sholat jamaah itu adalah sunnah muakkadah, tidak sampai kepada wajib. Maka beliau katakan sholli munfaridan, ya udah kalau seperti itu ya sholat sendiri. Ketika yang lain protes, ya, bukankah sholat jamaah itu 27 kali lipat derajatnya, kemudian macam-macam, maka kemudian beliau memahamkan agar sholat itu tidak menjadi tersangka. Nanti istrinya ngamuk-ngamuk gara-gara jamaah kita nggak makan, kan Islam yang jadi tersangka toh, ya. Cuman yang seperti ini tidak dijadikan hukum, maksudnya adalah tidak dibahas, ditinggi-tinggikan. Oh udah sendiri aja, kemudian sunnah saja kok, enggak, ya. Yang maksimal dulu, berusaha maksimal ngerjakan, akan mendapatkan barokah, ini keutamanya luar biasa. Tapi ketika kondisi, namanya orang kan macam-macam, tidak semuanya nasibnya bagus. Kadang seorang ini maka beramal yang paling dasar tadi itu, tapi masih berada dalam sunnah toh itu. Artinya masih berada dalam, dia tidak meninggalkan kewajiban dia. Orang sholat sendiri kan tidak meninggalkan kewajiban, masih dalam batas gitu loh maksudnya, ya. Makanya Islam ini adalah agama yang memperhatikan perasaan, memperhatikan dunia juga, ya. Kenapa? Karena tadi ada hak-hak yang harus ditunaikan, ya. Memperhatikan kadang kondisi satu berbeda dengan kondisi yang lainnya. Yang jelas Rasulullah SAW itu adalah panutan kita, teladan kita, standar kita dalam beramal, dan beliau adalah masa depan kita, karena kita butuh syafaat beliau pada hari kiamat. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan pada beliau Ustadz Hambal. Dan mohon maaf kalau ada sedikit kelamaan ya ini kajiannya ya. Saya lihat kok dari teman-teman ada yang ngolet-ngolet ini ya. Makanya di sini juga pertengahan. Dalam kajian kita juga pertengahan. Artinya apa? Ketika dari teman-teman ada yang gegernya sakit, capek, izin aja, nggak apa-apa. Maaf, izin geger saya sakit, tak sendepel, monggo. Kita pertengahan, nggih, pertengahan. Kalau capek sudah hilang capeknya, semangat lagi, kembali lagi ke tengah, gitu ya. Dengar nggih? Ya, kita pertengahan saja. Selanjutnya yaitu sesi tanya jawab, monggo. Bapak-bapak, ibu-ibu yang ingin bertanya. Oh iya, Kawafik, Masya Allah, Barakallah. Ya sudah sehat, Alhamdulillah. Monggo.
Mic-nya. Agak maju Kak Taufik, agak maju sedikit. Jazakumullah khairan atas waktunya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mohon maaf. Didekatkan mic-nya. Sebelumnya saya mohon maaf atas beberapa kali pertemuan taklim baik malam Rabu dan malam-malam yang lain. Saya nggak bisa hadir karena kondisi masih tidak bisa dipaksakan untuk. Ya. Pertanyaannya Ustaz, apakah ada standar atau ukuran berapa ayat dalam kitab mengimami khusus untuk sholat tarawih yang saya maksud ini? Itu ada ukuran berapa ayat yang ditentukan oleh Rasulullah, itu yang harus kita ikuti standar yang dari Rasulullah itu, atau kita tetap harus mengikuti masyarakat? Sebab Ustaz ya, satu contoh ya, standar Al-Ikhlas ayat yang dibawa baca Al-Ikhlas 8 rakaat tambah witir 3 rakaat itu, ketika kita terapkan di musola Al-Islam misalnya tempat saya, itu sudah terlalu panjang Ustaz. Makanya kita ini dalam hal ini kita mengikuti masyarakat setempat atau mengikuti standar yang dicontohkan oleh Rasulullah. Misalnya basam siwaduhaha, sabihis, itu menurut Rasulullah sudah termasuk pendek atau pertengahan, itu yang harus kita. Tapi kalau kita terapkan itu wasam siwaduha, itu sudah panjang termasuk Ustaz. Menurut di versi Al-Islam yang saya maksud. Beda dengan di Al-Ikhlas. Kalau di Al-Ikhlas dari Alif Lam Mim sampai, soalnya jadi imam juga Ustaz di masjid di musola Al-Islam. Jazakallah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertengahan itu dikatakan oleh para ulama di sini adalah nisbi. Nisbi itu tidak bisa diukur satu patokan, tapi terkadang diserahkan kepada kondisi masyarakatnya bagaimana. Ya. Kenapa? Karena Rasulullah itu kalau standar patennya, tapi beliau ngasih tadi ya, hala sholaita bisabbihisma rabbikal a'la. Jadi pertengahan waktu itu, waktu Rasulullah SAW menjelaskan itu, yaitu membaca sabbihisma rabbikal a'la, asyams al-lail, itu pertengahan, yaitu sekitar ya kadang 1 halaman atau setengah halaman. Ya. Standarnya pertengahan itu adalah seperti itu ya. Kalau nanti standar keimanannya makin rendah, ya mungkin bisa diturunkan lagi 3 ayat atau 4 ayat kan gitu ya. Antara satu daerah, satu kondisi dan yang lainnya ya seperti tadi Imam Ahmad ya. Perhatikan dengan orang-orang yang tadi, orang-orang yang datang ke masjidnya itu musiman, orang kusala, orang malas masjid atau imannya datangnya hanya tarawih. Makanya jangan panjang-panjang agar bisa ngemong mereka, agar mereka senang dengan Islam. Enak besok lagi sehingga terus sholat kan gitu. Ya. Dan terkadang ngukur panjang pendek itu dipengaruhi oleh bacaan imam, suara. Ya. Suaranya enggak baca setengah ini halaman yo panjang sekali. Tapi kalau yang imam Ustaz Jundi 1 halaman pendek kan gitu. Nah, itulah namanya nisbi. Ya. Artinya mungkin agar menjadikan tadi itu orang itu suka dengan Islam, suka dengan sholat, kita hadirkan imam-imam yang super bagus. Ya. Itu untuk ngemong. Dan kita terkadang yo harus sadar diri, suara kamu yo kemersek ya sadar diri lah jadi makmum, jangan memaksakan diri. Untuk apa? Menjaga kemaslahatan tadi itu, kan gitu. Jadi Islam itu enak, ya. Kita harus paham standar orang ini daerah mana dan bagaimana, sukanya bagaimana, ya itu harus diperhatikan agar terpenuhi qasdan di pertengahan, tidak terlalu panjang, tidak terlalu pendek. Karena kalau kita standar diukur persis, Rasulullah itu dan para sahabat itu sholat taraweh setelah isya, selesainya menjelang sahur. Kenapa? Karena standarnya kuat. Rasulullah itu karena itu hanya 11, karena panjang-panjang. Kemudian datang Umar. Umar itu kan ngelihat orang ya. Ini kalau panjang ini
berdirinya 1 rakaat sangat panjang, ini orang capek. Maka biar banyak istirahatnya, rakaatnya ditambahin jadi 23. Biar banyak istirahat, tapi waktunya sama. Habis sisa sampai menjelang sahur. Ya. Setelahnya tinggal setengah jam, 1 jam. Ya. Yang penting kita bisa menikmati ibadah ini. Maka kita hadirkan para imam yang suaranya bagus, ya, kan gitu. Agar intinya tadi orang ibadah dengan senang. Kalau orang ibadah dengan senang itu tidak menjadi beban dan terus senang dengan Islam. Nah, itu yang dijadikan patokan. Ya. Ya, monggo barangkali ada yang mau ditanyakan lagi. Iya, enggak ada yang ditanyakan, Ustaz. Kalau gitu saya tanya, Ustaz. Ya, sebagai cinta kepada Rasulullah SAW, ya, untuk menghadirkan rindu kepada Rasulullah SAW, maka memperbanyak dengan sholawat, Ustaz. Bahkan sampai tadi Ustaz terangkan bagaimana supaya kita itu bisa menangis karena rindu dengan Rasulullah SAW. Tetapi ada juga orang atau sebagian kelompok, ya, sholawatnya itu dibarengi dengan musik, Ustaz, dengan bersukacita, dengan bergembira ria. Mungkin seperti yang antum tadi katakan bahwa beribadah dengan bergembira dengan juga. Nah, apakah bisa disampaikan dengan itu, Ustaz? Terima kasih. Ya. Jadi sholawat itu bagian dari doa, dan doa itu perlu kehusyuan, ya. Doa itu perlu kehusyuan. Maka yang ideal itu adalah bagaimana kita ini bersholawat dengan penuh kehusyuan. Bagaimana dengan nasyid-nasyid sholawat ini? Ya, tinggal tadi kita melihatnya. Ya, kalau itu adalah salah satu tahapan untuk menumbuhkan agar kita ini membiasakan sholawat ini, dalam prosesnya nggak ada masalah tadi itu proses, karena orang Islam itu macam-macam, ya, untuk mungkin mengimbangi selama dalam batas-batas yang dibenarkan oleh syariat, ya. Meskipun dalam masalah ini kan perselisihan pendapat tentang statusnya itu, tapi bagaimana dalam yang terpenting adalah bagaimana kita mempraktekkannya. Bagaimana sholawat kita ini dalam mungkin malam itu bisa menumbuhkan tadi kehusyuan dan kerinduan kepada Rasulullah. Jangan sampai kemudian sampai melalaikan, artinya hilang tujuan sholawat itu, yang ada hanya joget-joget. Nah, ini keliru. Tapi yang intinya tadi adalah di situnya, ya. Intinya adalah agar kita ini bisa menumbuhkan kecintaan kita, khusyuan kita di dalam tadi itu bersolat. Kan ini ibadah apa? Ibadah yang kita harapkan manfaat darinya, yaitu agar kita ketika ibadah itu sambil penuh khusyuk, ada bonus tadi itu, bonus rahmat dari Allah, bonus ampunan 1 sholawat 10 dosa, dapat 10 rahmat. Itu yang terpenting di situnya. Jadi bagaimana kita membiasakan diri kita agar tumbuh rasa itu, sehingga dari situ kita tadi ada kerinduan, mungkin pengen ziarah kuburnya Rasulullah SAW, karena ini bagian dari tadi rentetan bukti cinta kita. Kita cinta kepada orang tua kita cari kuburannya toh, ya. Kita cinta pada seseorang kan kita di mana kuburannya, kalau dia mati kan kita pengen itu, ya. Kita pengen ini. Demikian juga Rasulullah, kuburannya jelas, ya. Bagaimana kita tumbuhkan itu, ada rasa itu. Kenapa? Karena kita butuh beliau, ya. Kita ini Rasulullah itu masa depan kita. Kita butuh nanti agar beliau lebih kenal dengan kita. Terlebih semoga kita bisa mimpi ketemu dengan Rasulullah SAW. Ya, kalau kita biasa nyebut namanya, kita biasa menunggu, memaksakan. Cinta kan bisa dipaksakan toh, ya. Bisa nggak? Bisa, ya. Ya. Kenapa? Karena tadi cinta tresno itu jalaran soko kulino. Aku bisa memaksamu untuk cinta kepada ini
dengan membiasakannya kan seperti itu. Meskipun awalnya tidak cinta, tapi ditumbuhkan pelan sehingga akan tumbuh rasa tersebut. Ya, itu yang kita harapkan. Ya. Ya, jazakumullah khairan. Mudah-mudahan kita semua dengan mempelajari hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kita bisa menumbuhkan rasa cinta, dan juga semoga kita semua nanti mendapatkan syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Saya pribadi mohon maaf kalau ada kesalahan dan juga barangkali yang saya sengaja ataupun tidak saya sengaja. Kita tutup acara pada malam hari ini dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.